Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. La melompat ke batu pertama, yang memang sekeras batu. Kekuatan yang dipancarkan rune mengisolasi napas. Membara di luar, ikuti aku selangkah demi selangkah, dan jangan jatuh ke dalam lahar. Humazi menarik napas dalam-dalam dan mengikuti metode Chen Ping, bergerak maju dengan hati-hati di atas batu. Terdengar suara gemuruh dari bawah kolam magma, seolah-olah ada sesuatu yang bergulung di magma, membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Tepat saat keduanya hendak mencapai sisi lain, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam magma, dan seekor monster yang ditutupi sisik hitam melompat keluar dari magma, membuka mulutnya yang besar dan menggigit Humazil. Hati-hati, Chen Ping menarik Humazi ke sisinya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menebas ke arah kepala monster itu. Dengan suara klang yang nyaring, energi pedang jatuh ke sisik monster dan dipantulkan kembali. Monster itu meraung dan mencambuk kedua pria itu dengan ekornya seperti cambuk baja, menghancurkan batu-batu di bawah kaki mereka. Itu kadal iblis magma. Humazi mengenali monster itu. Kitab-kitab kuno mengatakan ia memakan magma, kebal terhadap pedang dan senjata, serta kebal terhadap air dan api. Chen Ping menatap mata monster yang berkobar-kobar itu, dan hatinya bergetar. Kelemahannya seharusnya ada di matanya. Tuan Hu, gunakan jimatmu untuk menahannya. Humazi segera mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan melemparkannya ke kadal iblis. Kertas jimat itu berubah menjadi beberapa jaring cahaya keemasan di udara, melilit tubuh kadal iblis itu. Kadal iblis itu meraung, dan api menyembur keluar dari tubuhnya, membakar jaring cahaya itu menjadi abu. Namun ia tertahan untuk sementara. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Ping melesat dan melesat menuju kepala kadal iblis itu bagai anak panah. Pedang pembunuh naga memadatkan seluruh kekuatan spiritualnya, mengubahnya menjadi pelangi emas panjang, dan dengan tepat menembus mata kadal iblis itu. Ah! Kadal iblis itu menjerit melengking, dan tubuhnya yang besar berguling-guling liar di kolam magma, dan magma yang mengaduk itu jatuh bagai hujan badai. Pergi! Chen Ping menarik Humazi dan melompat ke seberang. Menoleh ke belakang, ia melihat kadal ajaib itu berjuang beberapa kali di kolam lava, lalu akhirnya tenggelam ke dasar kolam dan berhenti bergerak. Kedua lelaki itu terjatuh ke tanah, terengah-engah, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Demon Burial abis ini sungguh mendebarkan di setiap langkahnya. Humazi menyeka keringat di wajahnya dan berkata, jika kita terus seperti ini, bahkan jika kita tidak dibunuh oleh monster itu, kita akan mati kelelahan. Chen Ping berdiri dan melihat ke arah lorong di sisi lain. Setelah melewati kolam magma, kita seharusnya sudah dekat dengan area inti. Ayo kita bekerja lebih keras. Dia mengeluarkan beberapa pil dari bungkusnya dan menyerahkannya kepada Humazi. Isi ulang tenagamu dulu, jalan di depan mungkin lebih berbahaya. Humazi meminum pil itu tetapi tidak langsung memakannya. Malah mengambil token pemimpin klan dari tangannya, dan menyeka debunya dengan hati-hati. Dengan warisan leluhur dan token ini, aku merasa penuh kekuatan. Betapapun berbahayanya, aku akan terus maju. Chen Ping menatap tekad di matanya dan mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa Humazi bukan lagi lelaki yang hanya pandai mempermainkan wanita, tetapi penerus sejati dari warisan keluarga Hu. Keduanya beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan menyusuri lorong. Di ujung lorong terdapat pintu batu besar bergambar kepala iblis yang ganas. Matanya merah menyala dan memancarkan aura mengerikan. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke area inti. Chen Ping mengamati pola kepala iblis di pintu batu itu dan berkata, auranya sangat kuat. Aku khawatir ada penghalang yang melindunginya. Humazi menempelkan token pemimpin klan di gerbang batu. Cahaya pada token tersebut bertabrakan dengan cahaya merah dari pola kepala iblis, menghasilkan suara mendesis. Gerbang batu itu mulai bergetar hebat, dan cahaya merah di mata pola kepala iblis itu menjadi semakin terang, seolah-olah menjadi hidup. Tidak, token pemimpin klan tidak bisa membuka pintu ini. Humazi menarik tangannya, mengerutkan kening. Pembatasan pada pintu batu ini ditetapkan oleh para iblis, dan itu
saling bertentangan dengan rune leluhur. Chen Ping berjalan mengelilingi pintu batu dan menemukan beberapa rune kecil di celah pintu, yang mirip dengan rune manusia yang pernah dilihatnya di koridor sebelumnya. Sepertinya kita harus menggunakan metode jimat untuk membukanya. Apakah ada metode yang tercatat dalam warisan leluhurmu untuk mematahkan larangan klan iblis? Humazi memejamkan mata, mengingat informasi yang terkirim dari prasasti batu, dan tiba-tiba matanya berbinar. Dimengerti, jimat yin yang dapat mematahkan batasan ini. Yin dan yang saling melengkapi dan saling menangkal, yang dapat menetralkan roh jahat para iblis. Dia mengeluarkan 2 lembar kertas jimat dari lengannya, dan menurut metode yang diwariskan, dia menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai pena untuk dengan cepat menggambar 2 jimat. Selembar kertas jimat berwarna emas, memancarkan energi maskulin, selembar kertas jimat lainnya berwarna hitam, memancarkan energi feminin. Chen Ping, bantu aku melindungi hukum. Humazi menempelkan 2 jimat di kedua sisi gerbang batu, membuat segel dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Jimat emas dan hitam itu memancarkan cahaya secara bersamaan, membentuk pola tai chi yang perlahan menyatu dengan gerbang batu. Pola kepala iblis mengeluarkan raungan marah, lampu merah dan pola tai chi saling bertabrakan, dan gerbang batu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, pola kepala iblis di gerbang batu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan kabut hitam, menyerang Humazi. Tatapan Chen Ping tajam, dan pedang pembunuh naga langsung terhunus. Energi pedang emas menghalangi Humazi, seperti perisai, memotong kabut hitam berkeping-keping. Fokuslah untuk melanggar larangan, serahkan ini padaku. Setelah kabut hitam itu terpotong, ia berubah menjadi kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menerkam ke arah mereka berdua. Kelelawar ini seluruhnya berwarna hitam dengan mata merah, dan jelas-jelas diubah oleh roh jahat. Chen Ping mendengus dingin, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi. Sebuah perisai emas muda menyelimuti mereka berdua. Kelelawar itu menghantam perisai itu, mengeluarkan suara, mendesis, dan segera menghilang. Humazi tak berani teralihkan, telah membentuk segel dengan tangannya semakin cepat, dan cahaya jimat yin yang semakin kuat. Cahaya merah pola kepala iblis di gerbang batu perlahan meredup, sementara pola tai chi semakin jelas. Akhirnya, dengan suara dentuman keras, gerbang batu perlahan terbuka. Di balik gerbang batu terdapat ruang luas, seperti istana bawah tanah. Di tengahnya terdapat altar hitam dengan pedang panjang tertancap di atasnya. Pedang itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura dingin. Area di sekitar altar dipenuhi dengan kerangka, baik dari setan maupun manusia, dan jelas terlihat bahwa pertarungan brutal telah terjadi di sana. Apakah itu harta yang Yu Yue inginkan? Humazi menunjuk pedang panjang di altar dan berkata, kelihatannya seperti pedang ajaib. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu. Lihat rune di sekitar altar. Itu formasi penyegel. Pedang ini mungkin digunakan untuk menekan sesuatu. La melangkah maju dan mengamati rune-rune di sekitar altar dengan saksama. La mendapati bahwa rune-rune ini mirip dengan rune yang pernah dilihatnya di prasasti batu sebelumnya, tetapi lebih rumit dan presisi. Rune-rune ini jelas merupakan segel terakhir yang dibuat oleh leluhur keluarga Hu. Di bawah altar seharusnya ada tempat di mana Jenderal Iblis disegel. Chen Ping menunjuk ke sebuah alur di tengah altar dan berkata, saya khawatir Yu Yue tidak menginginkan pedang ini, melainkan benda di dalam alur itu. Ada manik hitam di alur itu, hanya seukuran ibu jari, yang memancarkan energi iblis yang kuat, tetapi ditekan oleh rune di sekitarnya dan tidak dapat menyebar. Apa ini? Tanya Humazi penasaran. Chen Ping juga melihatnya, tetapi dia tidak tahu apa manik hitam itu. Itulah inti sihir. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar, dan itu adalah inti sihir Jenderal Iblis kuno. Dengan inti sihir ini, kita bisa mengendalikan Jenderal Iblis yang tersegel. Jenderal Iblis. Chen Ping tertegun dan bertanya dengan bingung, senior, apakah Jenderal Iblis ini lebih kuat darimu? Raja Iblis Awan Merah mencibir, jika dia lebih kuat dariku, dia tidak akan tertindas di sini. Dia tidak sekuat aku. Pada saat ini, altar tiba-tiba bergetar hebat, inti sihir hitam meledak dengan cahaya yang menyilaukan,
dan rune di sekitar. Altar dengan cepat meleleh seperti es dan salju. Tekanan besar datang dari bawah altar, dan seluruh istana bawah tanah mulai berguncang, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Oh tidak, segelnya hampir rusak. Wajah Chen Ping berubah drastis. Yu Yue mungkin sudah tahu ini akan terjadi sejak lama. Dia meminta kita datang dan mengambil inti sihir hanya untuk membuat kita menghancurkan segelnya. Raungan memekakkan telinga terdengar dari bawah altar, dan retakan besar muncul di tanah. Energi iblis hitam menyembur keluar dari retakan dan mengembun menjadi bayangan iblis setinggi puluhan kaki. Bayangan iblis itu memegang kapak raksasa dan berwajah garang. Dialah Jenderal Iblis kuno yang tersegel. Hahaha, akhirnya aku keluar. Suara Jenderal Iblis itu meledak bagai guntur, menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Sudah 2800 tahun berlalu, dan aku tak menyangka ada yang berani membuka segel ini. Wajah Humazi memucat, dan tangan yang memegang token pemimpin klan sedikit gemetar. Ini, Jenderal Iblis kuno. Auranya begitu kuat, Chen Ping melindungi Humazi di belakangnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa ragu. Pedang, pembunuh naga mengeluarkan suara berdengung dan memancarkan energi pedang yang tajam, baru saja membuka segelnya dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Kita masih punya kesempatan. Tatapan mata sang Jenderal Iblis tertuju pada Chen Ping, dan secerca penghinaan terpancar di matanya. Kau hanya seorang kultivator manusia, berani bersikap begitu lancang di hadapanku. Matilah sebelum aku. La mengayunkan kapak raksasanya dan menebas ke arah mereka berdua. Bila kapak hitam itu, dengan momentumnya yang menggetarkan bumi, merobek udara di seluruh istana bawah tanah. Chen Ping tidak berani gegabah, ia menarik Humazi dan melompat menghindari kapak itu. Mata kapak itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan jurang tak berdasar pun tercipta di tanah. Kerikil beterbangan de mana-mana. Senior, orang ini sudah keluar. Kau harus bergabung denganku dan bunuh dia sekarang juga. Dia tidak sehebat dirimu. Chen Ping buru-buru memanggil Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya, lalu membunuh Jenderal Iblis itu. Namun Chen Ping berteriak lama sekali, tetapi Raja Iblis Ciun tampaknya tidak mendengarnya. Sial, pura-pura mati. Tuan Hu, temukan cara untuk memperkuat segel itu lagi. Chen Ping tak punya pilihan selain meminta Humazi untuk memperkuatnya, sementara ia bergegas menuju Jenderal Iblis dengan pedang pembunuh naga di tangan. Aku akan menahannya. Dia tahu bahwa mustahil untuk mengalahkan Jenderal Iblis kuno hanya dengan kekuatan dua orang, dan satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan bertahan hidup adalah dengan menyegelnya kembali. Humazi juga bereaksi dan segera mengeluarkan kertas jimat dan mulai menggambar jimat untuk memperkuat segel. Sesuai dengan metode yang diwariskan oleh leluhurnya. Ketika Jenderal Iblis melihat Chen Ping berani menyerang, jejak kemarahan terpancar di matanya, dan dia mengayunkan kapak raksasa ke arah pinggang Chen Ping. Chen Ping menghindar seperti hantu dan pada saat yang sama memanggil pedang pembunuh naga. Energi pedang emas jatuh menimpa Jenderal Iblis itu seperti tetesan air hujan. Akan tetapi, sang Jenderal Iblis memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan energi pedang hanya meninggalkan bekas putih samar padanya, tanpa menimbulkan kerusakan berarti sama sekali. Percuma saja, tubuh iblisku kebal terhadap pedang dan tombak. Dengan kemampuanmu yang terbatas, apa kau pikir kau bisa melukaiku? Jenderal Iblis itu tertawa arogan dan mengayunkan kapak raksasa itu lagi, memaksa Chen Ping mundur berkali-kali. Chen Ping cemas, ia bisa merasakan kekuatan Jenderal Iblis itu mulai pulih. Jika ini terus berlanjut, apalagi memperkuat segelnya, mereka berdua akan mati di sini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat ramuan batin naga ajaib dan buru-buru mengambilnya dari tangannya. Ramuan batin itu memancarkan energi iblis yang kuat, yang dapat digunakan untuk menekan Jenderal Iblis untuk sementara waktu. Dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam ramuan batin, dan ramuan batin itu langsung meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan dan terbang menuju Jenderal Iblis. Ketika sang Jenderal Iblis melihat ramuan batin itu, sekilas keserakahan terpancar di matanya dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sekarang, Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah
Lengan Jenderal Iblis. Disertai suara, klang, yang keras, bekas darah tertinggal di lengan sang Jenderal Iblis, dan darah hitam menyembur keluar. Pengadilan kematian. Sang Jenderal Iblis mengeluarkan raungan marah, lalu mengayunkan kapaknya ke arah Chen Ping dengan kecepatan. Beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Chen Ping menghindar dengan cepat, tetapi bahunya tetap terkena kapak. Tubuh emasnya yang tak terhancurkan, langsung hancur berkeping-keping, meninggalkan luka di bahunya yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Energi jahat, hitam dengan cepat menyebar di sepanjang luka. Chen Ping, Humazi berteriak kaget dan ingin maju untuk membantu, tetapi dia terkunci oleh nafas Jenderal Iblis dan tidak bisa bergerak. Chen Ping menggertakkan giginya dan mengaktifkan teknik konsentrasi di tubuhnya untuk menyerap energi jahat yang menyebar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan harus menemukan kelemahan Jenderal Iblis itu sesegera mungkin. Dia mengamati tubuh iblis itu dan menemukan sisik putih di dadanya, yang sama sekali berbeda dari sisik hitam di tempat lain. Itu titik lemahnya. Chen Ping tak lagi menghindar dan bergegas menuju kapak raksasa sang Jenderal Iblis. Pada saat yang sama, ia memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya pada pedang pembunuh naga. Energi pedang emas itu meledak dengan cahaya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bertindak gegabah, biasa, Jenderal Iblis itu meraung dan mengayunkan kapak raksasanya ke arah kepala Chen Ping dengan kekuatan yang luar. Tepat ketika kapak raksasa itu hendak menancap di kepala Chen Ping, ia tiba-tiba berbalik ke samping dan nyaris menghindari kapak raksasa itu. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga menusuk bagai ular berbisa, tepat menembus sisik putih di dada sang Jenderal Iblis. Ah! Sang Jenderal Iblis menjerit keras, tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan darah hitam menyembur keluar bagaikan air. Mancur, sekarang, Chen Ping berteriak, dan pada saat yang sama melemparkan ramuan batin naga ajaib ke Humazi, gunakan kekuatan ramuan batin untuk mengaktifkan susunan penyegel. Humazi mengambil ramuan batin dan meletakkannya di alur di tengah altar sesuai instruksi Chen Ping. Pada saat yang sama, ia menempelkan jimat yang telah digambar pada rune di sekeliling altar. Kekuatan ramuan batin itu beresonansi dengan jimat itu, dan rune di sekitar altar menyala lagi, memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk perisai penyegel besar yang menyelimuti Jenderal Iblis itu. Setan itu berjuang mati-matian, berusaha menghancurkan segel itu, namun kekuatan segel itu menjadi semakin kuat dan mengurungnya dengan kuat di dalam. Tidak, aku tidak mau menerima ini. Jenderal Iblis itu meraung putus asa, dan tubuhnya yang besar perlahan menghilang. Di dalam perisai penyegel, berubah menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dan diserap oleh perisai penyegel. Saat Jenderal Iblis menghilang, guncangan di istana bawah tanah berangsur-angsur berhenti dan energi iblis mulai menghilang perlahan. Mereka berdua akhirnya menghela napas lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Akhirnya, berhasil. Humazi menyeka keringat di wajahnya dan menatap altar yang telah kembali damai. Kita berhasil. Chen Ping mengangguk dan menatap luka di bahunya. Meskipun energi jahat hitam telah diserap, ia masih merasakan sakit yang menyengat di lukanya. Tindakan Yuyue benar-benar kejam. Dia tidak ingin kita mengambil harta apapun. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kita untuk membuka segel dan melepaskan Jenderal Iblis ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Humazi memandang inti sihir di altar dan bertanya, apakah kamu masih menginginkan inti sihir ini? Ambil saja, kenapa tidak diambil saja? Chen Ping berdiri, berjalan ke altar, dan mengambil inti sihir. Inti sihir ini mengandung energi iblis yang sangat besar. Meskipun tidak bisa digunakan secara langsung, mungkin bisa digunakan untuk menghadapi Yuyue. Lagi pula, kita tidak bisa datang ke sini tanpa hasil. Dia menyimpan inti sihirnya dan menatap pedang hitam di altar. Pedang ini juga harta karun. Meskipun pedang sihir, pedang ini sangat kuat, mungkin ada baiknya disimpan. Humazi juga berdiri dan berjalan ke sisi Chen Ping, lah melihat luka di bahu Chen Ping dan mengerutkan kening. Lukamu, tidak apa-apa, hanya cedera ringan. Chen Ping tersenyum dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ayo kita pergi dulu, kita tidak boleh lama-lama di sini.
Keduanya kembali melalui rute yang sama dan tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. 3 hari berlalu ketika mereka berjalan keluar dari celah dan kembali ke tanah Gunung Jiupan.